Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang dengar biar seneng, gitu loh. Iya, kadang-kadang ketika suaranya bagus ada Pak, betul terjadi. Orang kalau sudah punya anak perempuan yang cantik loh ya, ada di pondok pesantren, kepingin punya menantu suaranya yang bagus. Kayak tadi santri kami itu Rizky. Ada Rizky tadi ya? Ya, Rizky. Itu santri kami yang suruh baca sholawatan tadi, santri kami, vokalis di pondok pesantren Rizky. Ada cerita nih Pak, cerita. Ada orang kepingin punya menantu suaranya bagus. Iya. Kenapa? Karena dia adalah figur seorang tokoh di kampung itu, punya masjid, gitu loh, punya masjid. Akhirnya carilah ke pesantren, nemulah, anggaplah Rizky tadi itu misalnya. Jadi dengan kiainya, Pak Kiai, kami kepingin punya menantu yang suaranya bagus, ada di sini. Karena dia kan orang kaya, tapi orangnya tak perlu pelarang siapapun, yang penting suaranya bagus. Saya ambil menantu. Alhasil didapatlah si anak santri tadi yang suaranya bagus. Karena sudah punya suara menantu bagus, cerita sama kampung, cerita sama masyarakat kampung kalau dia punya menantu suaranya jangan. Alhasil di bulan Ramadan dia datangi menantunya, cung le kue mangke bakda maulid yo ngomah jadi imam tarawih isak dan tarawih ngomah nggih Pak. Akhirnya di waktu maulid dan isak mau sholat isak, menantunya pun disuruh jadi imam. Mertuanya sudah cerita di kampung tuh kalau menantunya suaranya bagus. Tapi ketika disuruh jadi imam ya, lalu imamnya itu adalah menantu tadi. Langsung ngomong, "Istawul shalah, istami'u jami'atan rahimakumullah." Kata si menantu. Mertuanya di belakang menantu bangga karena punya menantu suaranya bagus. Akhirnya Allahu Akbar, mertuanya pun makmum. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum semua jawab amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bisa meneruskan. Mau meneruskan kalau kausar, lupa ininya Ustaz tadi. Menantunya, mertuanya di belakang rugi sudah. Pamir dan menantuku udah kayak gini. Akhirnya dubet, marah, jengkel mertuanya ketika menantunya ngomong mertuanya pun jawab lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini cuma istri. Makanya jangan cari menantu cuma suaranya yang bagus tapi orangnya yang alim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita jangan tinggalkan sholat. Dan sholat, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan cuma dalam bentuk kita melakukan kewajiban kepada Allah, akan tetapi dari nilai sholat itu sendiri
yaitu ada bentuk dalam bentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Coba kalau bertengkar sama istri, ya kita bertengkar sama istri, sholat pasti akur. Ketika suaminya ngomong waladhdallin, aminnya pasti ngomong amin, kan akur kan? Pasti jawab lah. Sehingga dalam rumah tangga itu ada wasilah sambungan kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, di mana bacaan-bacaan dalam Fatihah, dalam yaitu sunnah-sunnahnya itu semuanya adalah nilainya adalah permohonan doa kepada Allah. Rabbil firli, ampuni dosa kami, warhamni, kasihannya kami, wajburni, terimalah ibadah kami, warfa'ni, angkatlah derajat kami, warzuqni, mudahkanlah rezeki kami. Sampai saya menemukan dalam suatu hadis yang mana Rasulullah mengatakan, man shalla 'alal jama'ati, orang yang istiqomah dalam bentuk salat berjamaah, maka Allah memberikan khamsah syai'an, ada 5 perkara yang diberikan kepada orang itu. Pertama, orang itu fasallama min adzabil qabr, orang akan diselamatkan dari siksa kubur. Nomor 2, yu'ti kitabahu biyamini, besok amal kebaikan kita, buku amal kebaikan kita akan diberikan oleh Allah kepada kita, diterima dengan tangan kanan. Orang yang ahli salat berjamaah, yamurru ala sirat al-barakil khatib, besok lewat yang namanya sirat seperti halnya yaitu kedap atau perkilat yang menyambar. Itu banyak fadilah-fadilahnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita kembali lagi ingin hidup bahagia dunia akhirat, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini maupun yang tak hadir, khususnya masyarakat Pulau Bawal, semuanya diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diangkat oleh Allah, dan juga keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah. Punya keluarga yang sakit karena kita cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan keluarga yang sakit disembuhkan oleh Allah. Orang yang punya hutang mudah-mudahan habis dari pengajian besok lunas hutangnya, amin Allahumma. Kalau urusan hutang kuat amin. Kuat amin, menandakan ada hutang juga kayaknya. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting apa yang diperintahkan Allah. Kunci pertama, mari di bulan Maulid ini hati kita harus bahagia, bangga kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang bangga, maka besoklah dia yang akan bersama-sama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata baginda Rasul? Tuba liman ro'ani Muhammad Nabi, beruntung orang yang tahu kepadaku, tapi orang yang tahu Muhammad Nabi, orang itu beriman kepadaku. Summa tuba. Rasulullah mengatakan, beruntung orang Pulau Bawal lam yaroni, yang tak pernah melihat Rasulullah tapi tak pernah meninggalkan wasilah sambungan cintanya kepada Rasulullah dalam setiap tahun mengadakan acara maulid ini. Tapi apapun bentuk acara maulid kita ini, cuma modalnya seperti ini, bukan mengecilkan, tapi tak sepadan dengan apa yang dijanjikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Rasulullah menjanjikan kepada kita, man azzama maulidi, siapa orang yang mengagungkan kelahiranku, kana ma'i fil jannah, besok akan bersamaku di surga. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan dalam bentuk yaitu takzim, kepingin tahu tentang sejarah Rasulullah, kepingin tahu tentang kehidupan Rasulullah, menjadi wasilah, asbabul wasilah kepada kita bisa